Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan puasa di hari yang ke-12. Semoga Allah tetap kuatkan kita terutama dalam kesehatan. Semoga Allah juga menetapkan pahala yang terbaik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kutum kali ini insya Allah saya akan menjelaskan tentang apa saja yang akan membuat puasa kita menjadi sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju' wal 'atas wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi syahr." Yang artinya bisa jadi orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus dari puasanya, dan bisa jadi orang yang salat malam hanya mendapatkan bergadang malam dari salat malamnya. Maksudnya apa? Ada puasa yang sia-sia, kemudian juga ada salat tahajud yang sia-sia, seperti itu. Kemudian apa saja yang akan membuat puasa kita menjadi sia-sia? Ini ditegaskan bahwa hal ini tidak membatalkan puasa, akan tetapi hanya akan membuat pahala puasa kita menjadi berkurang atau bahkan menjadi hilang. Yang pertama adalah berkata dusta. Rasulullah SAW bersabda, "Wa iyyakum wal kadzib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilan nar wa may yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban." Dan jauhilah perbuatan dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seorang berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua dari hal yang akan membuat puasa kita menjadi sia-sia adalah berkata yang sia-sia atau berbuat yang sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarabi wa innama siyamu minal lagwi warrafas. Fa in sabbaka ahadun aw jahla 'alaika faltaqul inni sha'im. Inni sha'im, inni sha'im." Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan sia-sia dan kotor. Jadi di sini termasuk perkataan yang sia-sia itu jadi yang tidak ada manfaatnya ya. Contohnya seperti apa? Banyak membicarakan dunia daripada membicarakan akhirat. Nah, itu termasuk perkataan yang sia-sia. Kemudian dan kotor, maksudnya apa? Berkata kasar atau berkata jorok yang pornografi seperti itu, maka itu akan menjadikan puasa kita sia-sia. Kemudian lanjutan hadisnya adalah apabila ada seorang yang mencelamu atau berbuat usil kepadamu, berbuat jahat, maka katakanlah, aku sedang puasa. Aku sedang puasa 2 kali. Jadi fakul inni shaim, seperti itu. Kemudian poin yang selanjutnya adalah marah. Marah. Apa? As-shaumu junnatun. Puasa adalah tameng. Nah, jadi puasa itu kita harus menjadikan puasa sebagai tameng kita dari segala hal yang membuat kita marah. Nah, itu ya hakikat puasa. Kemudian apakah puasa itu apakah marah itu membatalkan puasa? Nah, sebenarnya marah itu tidak akan membatalkan puasa. Di sini ada fatwa ulama, fasoimu idza ghadaba tasyajara ma'a ba'dhan nasi fasaumuhu sahihun wala i'adata alaihi sawa'un kana zaliman aw mazluman. Nah, di sini
Seorang yang berpuasa itu ketika marah atau bertengkar dengan orang lain, maka puasanya itu sah dan tidak batal dan tidak perlu diganti atau dikodok. Baik orang yang zalim ataupun orang-orang yang terzalimi. Jadi yang biasa kita tahu ketika masih kecil itu, kalau misalnya kita marah atau nangis atau bertengkar itu akan membatalkan puasa, dan sebenarnya itu tidak benar. Itu tidak akan membatalkan puasa, hanya akan menjadikan pahala puasa kita berkurang atau menjadi sia-sia. Kemudian poin yang keempat adalah tidur sepanjang hari. Nah, di sini jadi ada yang berkata bahwasanya tidur orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Betul. Tidur orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Tapi bagaimana tidurnya? Jadi tidurnya hanya ketika merasa lelah saja. Ketika merasa lelah atau selesai membaca Quran, merasa lelah, bisa tidur dulu kemudian lanjut lagi baca Quran. Nah, di sini tidak boleh tidur sepanjang hari. Jadi ada yang gini, misalnya ada yang tidur dari selesai sholat subuh, kemudian sampai duhur, sholat duhur, tidur lagi, sholat asar, tidur lagi sampai maghrib. Kemudian ditanya, kenapa tidur terus? Kemudian dia menjawab, karena ini puasa. Kalau misal tidurnya orang yang berpuasa itu berpahala. Ya memang, tapi itu persepsi yang salah. Jadi tidur yang orang yang berpuasa yang baik itu adalah ketika dia mulai lelah atau mulai kecapean, ketika dia sedang melakukan ibadah, nah dia boleh istirahat sebentar dengan misalnya tidur dulu sekitar setengah jam atau 1 jam, kemudian melanjutkan lagi ibadah. Nah itu yang benar. Kemudian poin yang kelima, nah ini yang harus kita hati-hati, yaitu ghibah. Ghibah atau menggunjing atau membicarakan orang lain. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhuka bima yakrahu. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Qala in kana fihi ma taqul. Faqad tabtah wa in lam yakun fihi faqad bahattah. Nah, di sini Rasulullah menjelaskan, bertanya kepada para sahabat, tahukah engkau apa itu ghibah? Kemudian para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Nah, kemudian Rasulullah bersabda lagi, engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain. Nah, itu termasuk ghibah. Jadi ghibah bukan hanya berbicara di belakang tentang keburukan orang, tapi juga ketika orang itu ada, kemudian kita bicarakan keburukannya, nah itu termasuk ghibah juga. Jadi sudah mendapatkan persepsi baru ya. Ini sesuai hadis. Ini sesuai hadis. Kemudian ghibah menurut Imam Nawawi adalah menyebutkan kejelekan orang lain di saat ia tidak ada. Nah ini yang persepsi yang biasa kita ketahui, yang sudah kita ketahui sejak lama itu kan. Kemudian apa sih perumpamaan orang yang berghibah itu? Nah, perumpamaannya ada dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu wala tagtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya, artinya janganlah kalian menggunjing satu sama lain. Janganlah kalian menggunjing satu sama lain. Apakah salah seorang dari kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, atau memakan bangkai manusia itu ya? Maka bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Kemudian ada satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim, yaitu dengan arti, ini hadis cukup panjang ya, dengan arti seperti ini. Di awal Rasulullah bersabda adalah atadruna manil muflis. Nah, di sini kata kuncinya. Artinya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Nah, bangkrut di sini bukan masa bangkrut harta ya. Nah, kemudian sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang tidak punya uang dan harta benda. Nah, itu bangkrut dengan pengertian yang sesungguhnya gitu kan, bangkrut
Kemudian apa yang bangkrut menurut Rasulullah? Nah, Rasulullah SAW bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Namun, kata Rasulullah, ia telah mencerca saudaranya, menuduh saudaranya berzina, memakan harta saudaranya dengan batil, menumpahkan darah atau membunuh orang dengan cara batil, kemudian memukul orang, maksudnya berbuat zalim. Orang ini diberi kebaikan dan orang ini diberi dari kebaikannya apabila amal kebaikannya habis. Nah, ini jadi ya, orang yang dizolimi tadi akan diberikan kebaikan dari orang yang menzoliminya nanti di hari kiamat. Kemudian apabila orang yang menzolimi ini pahalanya habis sebelum terbayar semua tanggungannya atau hutang-hutang dosa kepada orang lain, maka dosa orang-orang yang ia zalimi akan ditimpakan kepada dirinya. Lalu apa? Faturiya ala wajhi wa udkhila finnar. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi semuanya dan menjadikan pahala puasa kita menjadi pahala yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.